Ya, saya matikan kamera dulu. Silahkan dimulai, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Baik, Bu. baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Iya, hari ini kita akan pertemuan ketiga dari mata kuliah ekologi hutan. Jadi kita akan membahas tentang karakteristik tipe-tipe hutan yang ada di Indonesia. Jadi Ibu akan berbagi ini dulu ya, berbagi screen. Bahannya Ibu itu, aduh ya Allah. Aduh Pak, ulang dulu Pak, saya salah tindis. Boleh Pak? Iya, iya, iya. Bisa, Ji, bisa, Ji. Aduh, kenapa punya Ah, jadi hitam? mungkin lebih efektif kalau saya yang apa kita yang jadi hostnya, Bu, ya. Iya, Saya, ya, saya jadikan si host dulu di. iya, aduh salah tindis Kak Pak, aduh. Iya, iya, aman, Kenapa aman, jadi aman. begini? Mati meja. Aduh. Ya, silakan, Bu, dimulai ulang kalau misalkan ini. Ya. Pak, biarnya begini Pak, latar belakangnya. Nggak Ah, mau Kak, kalau hilang. Kalau Di bisa, mana Bu, sih? ada background dari Prodita atau dari fakultas ataupun dari kampus. Itu mungkin lebih baik. Nggak ada background begituku Pak. Nah, atau Dan mungkin saya tidak, polos misi saja. iya, polos biar mini di, Iya, iya, lemari. iya. Iya, iya, iya. Jadi Terus silakan. bagaimana? Tunggu dulu Pak, karena tidak tahu Kak kembali HP ku kenapa tidak mau berbagi screen. Aduh ya Allah. Oke. Iya. Oke Pak. Kalau siap, silakan dimulai, Ibu. Iya. Siap, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan melakukan pertemuan kuliah daring ya, pertemuan ketiga. Yang akan dibahas itu adalah karakteristik karakteristik tipe-tipe hutan di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi, seperti biasa, kebiasaan kita di dalam kelas offline, kita akan berdoa dulu. Jadi disilahkan ketua kelasnya Ferry untuk berdoa dulu, Nak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin, amin, amin. Nah, selanjutnya Ibu akan berbagi screen ya. Ibu akan berbagi screen. Nanti silahkan ini ya. Ibu akan berbagi screen. Jadi disimak, disimak anunya. Ke, ya, disimak materinya ya nak ya. Ini Ibu akan berbagi tentang, nah, karakteristik ekologi tipe-tipe hutan di Indonesia. Nah, karakteristiknya kita ke konsep umumnya dulu bahwa ekologi hutan itu adalah cabang dari ekologi yang mempelajari struktur, fungsi, dinamika, interaksi antara komponen biotik makhluk hidup dan abiotik lingkungan fisik di dalam ekosistem hutan. Nah, kenapa kita harus penting memahami tipe hutan? Karena di dalam tindakan konservasi setiap tipe hutan itu memiliki keunikan dalam struktur vegetasi, keanekaragaman hayati, serta peran ekologisnya. Nah, terus faktor-faktor penentu karakteristik hutan. Nah, ini ada namanya iklim yang terdiri dari suhu dan curah hujan.
Jadi kalau suhu dan curah hujan tinggi cenderung akan menghasilkan hutan hujan tropis yang lebat dan kaya spesies. Kalau suhu dan curah hujan yang rendah lebih cocok itu untuk hutan kering sabana atau hutan pegunungan yang spesiesnya tidak sama dengan spesies yang ada di hutan pegunungan tinggi. Nah, sekarang faktor penentu berikutnya adalah topografi. Topografi itu adalah ketinggian. Nah, semakin tinggi ketinggian itu ketinggian tempat, maka akan mempengaruhi suhu dan kelembaban, sehingga hutan-hutan yang memiliki suhu yang lebih rendah itu spesiesnya akan terbatas. Beda dengan hutan-hutan yang di topografi yang lebih di atas dari hutan pegunungan rendah. Nah, kemiringan lereng juga itu menentukan erosi, aliran air, dan jenis tanah. Jadi ingat, penentu karakteristik hutan itu adalah iklim dan topografi. Berikutnya, ada pula yang dikatakan jenis tanah, edafik. Itu adalah ada kesuburannya, tekstur tanahnya, terus di kesuburan dan tekstur tanah itu akhirnya timbullah ada yang dikatakan tanah gambut, ada yang dikatakan tanah vulkanik, ada yang dikatakan tanah berpasir. Jadi karakteristik tumbuhan yang tumbuh di tanah-tanah tersebut itu akan berbeda juga. Kemudian keanekaragaman hayati. Nah, kalau hutan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi itu cenderung memiliki struktur ekologis yang kompleks. Jadi interaksi antara spesies-spesiesnya itu menciptakan jaringan ekologi yang kompleks. Misalnya dari strata pohon yang beragam itu sudah ya otomatis jenis flora dan satwanya itu juga beragam. Jadi interaksinya, simbiosis yang terjadi di antara satwa dan fauna dan floranya itu juga akan beragam. Kemudian adalah bagaimana adaptasi flora dan fauna yang di setiap karakteristik itu. Nah, spesies di hutan itu akan memiliki adaptasi khusus terhadap kondisi lingkungannya. Misalnya pada mangrove, anak-anak sudah lihat akar napas pada mangrove. Karena oksigennya dari dalam tanah yang jenuh air, tanahnya itu berlumpur. Jadi karena dia jenuh air, jadi model akarnya akar nafas atau daunnya yang kecil pada pohon di sabana. Kenapa? Karena di hutan sabana itu adalah panas, iklimnya panas, suhunya tinggi, curah hujannya kurang. Makanya daunnya kecil untuk di hutan sabana. Nah, kenapa daunnya kecil itu? Untuk mengurangi penguapan. Kemudian contoh tipe-tipe hutan. Nah, ada di sini ya, Nak ya, di slide berikutnya itu adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis itu ciri utamanya adalah suhu tinggi, curah hujannya di atas 2000 mm per tahun, kanopinya bertingkat, sangat kaya akan spesies. Nah, kemarin Ibu sudah singgung di pertemuan kedua kemarin, kalau kanopi yang beragam itu otomatis flora dan satwanya juga akan beragam ya. Terus ada juga hutan pegunungan. Nah, hutan pegunungan itu suhunya rendah, lembab, dan ada flora endemik ada di situ. Hutan pegunungan itu di hutan pegunungan itu tadi kita bicara tentang topografi itu di ketinggiannya itu di bawah 1000 mdpl, ta? Terus ada namanya hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini yang berada di sempadan pantai. Nah, itu tanahnya yang tadi jenuh air, berlumpur, terendam pasang surut, terus terpengaruh oleh salinitas air yaitu kadar garam dari air laut. Kemudian hutan savana. Nah, hutan savana ini curah hujannya musiman. Kenapa dia musiman? Karena dia terletak di daerah timur Indonesia ya. Jadi curah hujan di daerah timur Indonesia itu kurang. Jadi curah hujan yang musiman dominasinya rumput dan pohon-pohon perdu. Jadi
perdu-perdu dan rumput yang dan rawan kebakaran alami. Jadi kenapa di hutan sabana itu sangat dilarang untuk membuang puntung rokok sembarangan karena bisa mengakibatkan kebakaran dan juga karena di hutan sabana tidak ada pohon-pohon tinggi, gesekan anginnya itu bisa memicu kebakaran alami. Kemudian, nah ini ada adaptasi flora dan fauna dalam ekosistem hutan. Ini foto-fotonya ya, terlihat yang di hutan hujan di sebelah kiri itu tajuknya rapat, strata tajuknya itu sudah sudah terbentuk ya mulai dari tingkat pohon yang paling besar, pohon, tiang, sapihan sampai anakan. Terus yang di hutan mangrove, model adaptasinya lihat model adaptasi akar nafas. Terus yang di hutan pegunungan rendah itu ada pohon-pohon endemik misalnya seperti bunga Edelweiss dan bunga Rafflesia alnordi itu endemik. Kenapa dikatakan endemik? Karena hanya ada di daerah tertentu. Misalnya Rafflesia arnoldi itu hanya ada berada di daerah Bengkulu, Lampung. Kalau Edelweiss itu di daerah pegunungan tinggi yang banyak di sekitar Gunung Semeru. Oke. Nah, berikutnya eh Kesimpulan dari materi Ibu ini adalah setiap tipe hutan memiliki keunikan ekologi, seperti hutan hujan tropis, hutan pegunungan, dan hutan dan mempunyai fungsi dan komunitas hayati yang khas. Keunikan ini terbentuk oleh kondisi ekologi dari setiap lingkungannya ya. Terus faktor tanah, iklim, topografi, dan keanekaragaman hayati itu sangat berperan. Terus pemahaman karakteristik ekologi hutan ini harus penting, penting kalian ketahui untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan karena di setiap tipe hutan itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, sekarang Ibu akan melakukan diskusi interaktif. Ibu akan melemparkan beberapa pertanyaan. Anak-anak, boleh ya, silahkan yang ada bisa ini menjawab, silahkan mengajukan tangan atau boleh membuka open kamera ya. Sekarang, apakah ada yang tahu bagaimana perbedaan hutan pegunungan dan hutan dataran rendah sesuai dengan Ibu yang jelaskan tadi, yang Ibu jelaskan tadi di karakteristik contoh karakteristik penentu karakteristik hutan. Ada? Halo? Saya Ibu. Saya Ibu. Siapa? Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan selfie. Kenapa ribut? Hutan pegunungan. Bisa dimatikan sedikit. Kenapa ribut, nak? Oke, silakan Oh, selfie. Bisa? hutan pegunungan dan hutan dataran rendah memiliki perbedaan dari ketinggian tempat tumbuhnya, Hmm. jenis tumbuhan dan kondisi lingkungan. Hutan dataran Mm-mm. rendah berada di ketinggian rendah eh, Ketinggian rendah, gimana itu? Oke, lanjut, lanjut dulu, lanjut ya. 1000 meter. Mm-mm. Sedangkan hutan pegunungan tumbuh di ketinggian yang lebih tinggi, seringkali di atas 1000 meter. Begitu, Bu. Oh, ini berarti selfie membagi dengan konsep topografi tadi ya, yang ketinggian yang meter di atas permukaan laut ya, perbedaan hutan pegunungan tinggi dan hutan pegunungan rendah, begitu, selfie, Iya, Ibu. mengambil dari ketinggian tempat. Iya, Ibu. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan dari mungkin perbedaan vegetasinya atau perbedaan floranya atau strata strata tumbuhannya, kira-kira? Halo? Atau begini, eh ke adaptasi. Kalau tadi ada gambar adaptasinya hutan mangrove ya. Nah ini, di adaptasi hutan mangrove. Ini kalau kita melihat dari adaptasi hutan mangrove ini, kira-kira dari kalian ini
apa saja yang mempengaruhi persebaran di di hutan mangrove itu? Ada yang bisa menjelaskan di hutan mangrove? Saya Ibu. Siapa itu? Dava ya? Ya Bu. Oke, oke. Jadi persebaran vegetasi di hutan mangrove dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, di antaranya faktor abiotik, meliputi salinitas, jenis tanah, topografi pantai, pasang surut iklim, serta ketersediaan oksigen dan unsur hara. Itu saja Ibu. Itu. Dava tahu salinitas itu adalah apa tadi salinitas, Dava? Yang Ibu bicara tentang kadar kadar air, kadar garam di dalam kalau percampuran dengan air laut dengan air tawar ya, Dava ya, salinitas ya. Jadi kalau lingkungan abiotik itu nak berarti abiotik berarti lingkungan yang tidak apa? Yang tidak kalau lingkungan abiotik, kalau biotik lingkungan yang bisa mempengaruhi ekosistem dari segi kehidupannya ya. Kalau yang abiotik berarti yang mempengaruhi ekosistem dari lingkungan dari faktor-faktor lingkungan sekitarnya. Ada lagi setelah abiotik berarti kalau ada abiotik berarti ada lingkungan biotik. Kalau lingkungan biotik kira-kira siapa yang bisa menjawab kalau lingkungan biotik? Saya, Bu. Siapa ini? Oh, siapa? Oh, Anti. Ente, Bu. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, kalau faktor biotik itu mencangkup Nah, kompetensi antara jenis tumbuhan mangrove, interaksi jenis. hewan seperti kepiting, dan Mm-mm. komunitas masing-masing jenis mangrove. Itu, Bu. Oh, berarti biotik berarti lingkungan, berarti makhluk hidupnya ya. Berarti kalau abiotik makhluk yang tidak hidup ya, begitu. Halo? Bu, Iya. Terus begini, tadi kita masih bicara dengan adaptasi flora dan fauna. Nah, kalau di adaptasi flora dan fauna itu di hutan hujan tropis, Ibu tadi singgung adalah perbedaan stratanya. Stratanya itu perbedaan perbedaan strata tajuk pohon-pohon yang ada di hutan hujan tropis. Nah, di hutan hujan tropis tadi Ibu juga singgung tentang yang setiap saat mendapatkan curah hujan, terus suhu dan kelembabannya tinggi. Nah, sekarang Ibu mau tahu bagaimana pendapat kalian dengan adaptasi pohon yang ada di hutan hujan tropis? Ada yang bisa? Saya, Bu, Boleh, boleh, boleh. Ya, silakan, silakan. eh, pohon di hutan tropis memiliki akar yang kuat dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah yang kaya akan bahan organik. Dia akarnya, coba tidak terang. Akarnya kuat. Setelah itu ada lagi? Ada yang lain? ada, Ibu. Yang Mm-mm. itu daun yang lebar dan tipis. Daun pohon pohon di hutan tropis seringkali lebar dan tipis untuk memaksimalkan proses fotosintesis dan mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Oke, Ibu tambahkan juga sedikit. Kalau daun yang lebar itu di hutan hujan tropis itu dia karena mengalami persaingan untuk menyerap sinar matahari ya. Jadi dia berusaha untuk menumbuhkan daunnya selebar mungkin karena ada persaingan untuk menyerap sinar matahari untuk proses fotosintesis. Ada yang lagi selain daun, akar. Kita bicara tentang batangnya. Daun, akar, ada batang atau tentang kondisi unsur-unsur abiotiknya. Ada lagi? Yang bisa menambahkan? Halo? Saya Aduh, kok. Iya, iya. Tidak kedengaran, nak. Oke?
kulit pohon yang tebal. Kulit Beberapa pohon. pohon Oke, kita bicara tunggu dulu. Kita bicara tentang kulit pohon. Ya, kenapa kulit pohonnya? beberapa pohon di hutan tropis memiliki kulit pohon yang tebal untuk Mm-mm. melindungi dari serangga hama atau penyakit. Itu tadi berhubungan dengan kalau kulit pohon yang tebal karena kelembaban dan suhu di sana tinggi, jadi banyak potensi timbulnya hama dengan penyakit itu juga besar karena suhu dan kelembabannya tinggi. Itu di kulit pohon. Ada lagi nak? Siapa lagi yang bisa? Karena ini kita baru bicara tentang akar, daun dengan kulit pohonnya, berarti batangnya. Ada lagi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Boleh? Ah, Mungkin itu pertumbuhan yang cepat. pertumbuhan yang cepat di. Iya. Di hutan tropis sih, Bu. Mm-mm. Karena pohon di hutan tropis itu memiliki pertumbuhan yang cepat dan bersaing dengan pohon lain dalam memperebutkan cahaya matahari dan sumber daya, Ibu. Begitu ya. Itu karena Iya, di Bu. hutan hujan tropis, ya, di hutan hujan tropis itu apa lingkungan abiotiknya itu memang agak keras persaingannya. Kenapa? Karena dia terdiri dari beberapa stratum ya, terdiri dari beberapa tajuk pohon, stratum pohon tingkat 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 pohon mulai dari pohon besar, pohon, terus tiang, terus sapihan dan anakan sapihan dan anakan. Setelah itu ada lagi yang tentang persaingan pohon? Sudah? Mungkin adaptasi terhadap Ada kelembapan, adaptasi terhadap. kelembapan, kelembapan Ibu. Ya, karena di hutan hujan tropis suhu dan kelembabannya tinggi. Bagaimana menurut Imam kalau Eh, kelembabannya tinggi? Kalau adaptasi terhadap kelembapan di hutan tropis itu Ibu memiliki Mm, adaptasi untuk mengatasi kelembapan yang tinggi, mm-mm. seperti memiliki stomata yang dapat mengatur transpirasi. Oke, jadi itu stomata, nak. Stomata itu semua ada di apa itu stomata itu mulutnya daun ya, yang ditempati bernafas ya, transpirasi ya, ditempati bernafas. Jadi tumbuhan juga itu bernafas bernafas melalui stomata. Nah, kenapa banyak stomatanya di di pohon-pohon di daun-daun pohon-pohon di hutan hujan tropis itu karena kelembabannya tinggi. Jadi kalau di udara itu kan kita kan kayak kayak bersaing bernafas. Ya, banyak tumbuh-tumbuh banyak dari strata-strata pohon itu semua berpotensi memiliki daun yang sama lebarnya, daun yang sama banyak stomatanya. Jadi mereka bersaingnya itu tinggi. Jadi daun-daunnya itu mereka banyak stomatanya ya untuk proses pernafasannya. Oke. Eh, Ibu rasa untuk pemilihan karakteristiknya kita ini untuk karakteristik tipe-tipe hutan ini kalian sudah memahami. Pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan tugas presentasi. Jadi Ibu akan membagi dulu ya, membagi kelompoknya untuk bikin tugas presentasi. Ya, jadi kalian ini karena kalian yang hadir ada 6 orang atau berapa orang ini ya? Berapa kota kelas, Ferry? 6 orang ya? 6. Iya, Ya, Bu. karena ada 6 orang, jadi ibu bagi dua saja, dia bagi dua kelompok saja. Jadi Ya, Bu. masing-masing, iya, masing-masing Ferry nanti yang bagi ya, Ya, Bu. dua masing-masing 3. Jadi nanti nak untuk tugas presentasi di pertemuan keempat itu kita akan membahas tentang adaptasinya pohon-pohon di sabana, di hutan di sabana, di padang rumput
di sabana, padang rumput, dan di padang gurun. Kenapa itu? Kenapa itu yang Ibu akan untuk menjadi tugas presentasinya? Karena ini kita masih berbicara tentang perbedaan iklim di setiap tipe-tipe hutan. Ya, bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, ya, jadi Ibu akhiri kuliah kita, Ibu akhiri kuliah kita di pertemuan ketiga ini. Jadi Ibu semoga minggu depan kita bisa offline ya, supaya bisa semua Ibu lihat persentase, ya. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bu. Bagaimana Pak? Sudah? Keluar, Ibu. Tunggu. Jangan dulu Keluar. keluar dulu. Tunggu dulu. Dilihat dulu anunya. Bapak. Iya. Jangan dulu keluar, Nak. Siap, Ibu. Halo Pak, bagaimana? Bapak. Bagaimana Pak? Iya. Tapi Bu tadi terputus koneksinya. Iya. Untuk yang sekarang bisa kita tutup untuk perkuliahannya. Jadi nanti kan dipotong-potong juga. Oh, tadi saya sudah tutup perkuliahannya, terputus di situ Pak ya? Iya, terputus gitu. Oh, iya. Bisa diulangi kembali untuk mulai dari kesimpulan, kemudian kita tutup perkuliahannya. Oh, mulai dari kesimpulan. Baru Iya. ditutup perkuliahannya. Iya. Oh, tunggu dulu Pak, kulihat dulu share screen-ku nah, kulihat contekanku. Iya. Iya, saya lihat dulu ini bahanku yang ada kesimpulannya. Iya Pak, tunggu dulu. Baru nanti saya kasih Jadi kalau misalkan siap nih, kalau misalkan siap nih, tinggal kita mulai saja jadi. Iya, saya lihat dulu Pak yang di kesimpulan. Tapi enggak apa-apa Pak, saya share screen ini kesimpulannya. Tidak masalah juga, tidak masalah. Oh iya, oke. Jadi saya tutup ini saya bacakan kesimpulan, baru saya bagi tugas, begitu ya Pak ya? Iya. Iya, oke. Jadi mulai nih Pak. Yang lain jangan dulu dimatikan nak, anunya nak, zoomnya nak. Oke, yang Ferry, Dava ya. Iya, Bu. Oke. Iya, mulai nih Pak. Iya, silakan nih. Iya. Baiklah. Jadi dari hasil materi tadi pembelajaran kita, Ibu membacakan sedikit kesimpulannya Ibu ya. Jadi setiap tipe hutan itu memiliki keunikan ekologi. Hutan hujan tropis, hutan pegunungan, hutan mangrove, savana yang memiliki komunitas hayati yang khas. Mereka khasnya masing-masing sudah dijelas dari tiap keunikan ekologinya itu memiliki keunikan yang khas. Nah, keunikan ini terbentuk melalui proses adaptasi jangka panjang terhadap kondisi lingkungan lokal. Jadi tidak serta-merta kondisi lingkungan yang unik itu terbentuk ya jadi jangka panjang. Nah, seperti tadi ada yang daun jarum terbentuk di hutan pegunungan savana karena mengurangi kemarau, ada yang daun lebar di hutan hujan tropis. Nah, itu ya. Terus yang kedua adalah faktor iklim, tanah, topografi, dan keanekaragaman itu berpengaruh besar terhadap tipe ekologis dari setiap hutan yang ada di Indonesia. Faktor alamiahnya itu adalah suhu, curah hujan, jenis tanah, bentuk lahan yang membentuk karakteristik ekologis hutan. Terus yang ketiga adalah pemahaman karakteristik ekologis itu mendukung konservasi. Kenapa? Karena untuk mengelola satu tipe hutan itu kita harus mengetahui dulu karakteristiknya dari setiap hutan tersebut supaya nanti dalam pengolahannya itu tidak akan terjadi kesalahan. Jadi akan ada keunikan dari setiap tipe hutan, terus ada spesies yang endemik yang menjadi spesies kunci,
Terus dan interaksi antara faktor iklim, tanah dan topografi serta keanekaragaman hayati yang ada di setiap tipe hutan itu. Jadi misalnya seperti ini, kita mau mengelola ekowisata di sabana, di hutan padang rumput itu berbeda model pengelolaannya dengan di hutan pegunungan yang ada yang ada flora dan fauna endemiknya. Oke. Jadi begitu tadi kesimpulan dari tipe karakteristik tipe ekologis hutan di Indonesia. Nah, untuk pertemuan keempat yang berikutnya kita akan Ibu akan ini ya memberikan tugas nak untuk presentasi. Jadi karena ada 6 orang di sini, itu Ibu bagi 2 kelompok saja ya. Ketua kelas Ferry bagi 2 kelompok saja ya nak ya. Baik, Bu. Bagi 2 kelompok saja itu kita mempresentasikan untuk kegiatan offline kegiatan pembelajaran offline kita. Jadi tentang karakteristik untuk tipe-tipe hutan di daerah yang topografinya rendah dengan curah hujan yang rendah. Ya, bisa? Halo, bisa nak? Bisa, Ibu. Iya, Bu. Oke. Ya, jadi Ibu tutup ininya. Ibu tutup perkuliahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, videonya sudah saya simpan, Bu. Jadi nanti saya akan kirimkan linknya ke Pak Ari. Kemudian di finishing, diedit. Setelah jadi, nanti dikirimkan ke Ibu. Ya. Nanti kalau setelah jadi itu, jadi anak-anak sudah boleh keluar, Pak? Iya, silahkan, Bu. Jadi keluar muka juga, Pak? Iya. Iya, makasih Pak, makasih banyak Pak. Iya, ditunggu. Makasih banyak semua anak-anak ya. Iya, Assalamualaikum.